Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channel. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari siapa? Hairunisa ini sebenarnya sudah sekian kali datang di sini. Hairunisa mengajukan tema pengaruh belajar luring bagi siswa yang tidak memiliki HP Android terhadap hasil mata pelajaran PAI. Ibu mau mendengar apa latar belakang dari tema ini dan apa yang ingin dicapai dari penelitian. Dijelaskan kepada kita semua biar yang lain bisa menyimak. Baiklah, di sini tentunya dari judul pengaruh belajar luring bagi siswa yang tidak memiliki HP Android terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Indo Barat ini. Di sini saya melihat kalau di SMP kami, khususnya di SMP Negeri 4 Indo Barat itu masih banyak siswa-siswa yang dikatakan belum memiliki HP, khususnya itu HP Android, yang dimana pada masa sekarang yang kita ketahui bahwa pandemi ini seluruh sekolah-sekolah kebanyakan itu menggunakan handphone, apalagi jika pelajaran yang mereka lakukan itu adalah pelajaran online, yang dimana HP menjadi bahan utama untuk melakukan aktivitas pembelajaran, yang dimana masalah bagi siswa ini yang tidak memiliki HP ini, jika ada tugas dari guru ataupun ada proses pembelajaran online dari guru, menjadi kesulitan bagi siswa yang tidak memiliki HP Android. Kalau mau gabung sama teman yang lain, nanti takutnya ada kesalahpahaman antara teman yang satu dengan teman yang lain, sehingga HP menjadi faktor utama penghambat proses pembelajaran luring di SMP Negeri 4 Indo Barat pada masa pandemi ini. Itu yang menjadi alasan saya mengapa mengambil judul ini. Iya. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan permasalahan yang diangkat oleh Hairunisa. Jadi mungkin di antara teman yang lain ada yang bisa memberikan sanggahan atau memberikan saran supaya nanti bisa mendapatkan data yang lebih baik dan lebih tujuan yang diharapkan. Kira-kira ada yang mau kasih masukan? Mau ajak berbincang dengan Hairunisa? Mungkin silakan sampai tanya-tanya itu boleh ya, tanya-tanya juga boleh. Kira-kira tadi kan banyak siswa yang memiliki keterbatasan belajar dengan Zoom ini gara-gara tidak memiliki handphone. Siapa tahu ada solusi dari adik-adik yang lain. Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh, bagaimana kalau kita ada penggalangan dana misalnya kita mengajukan ke pemerintah atau dengan cara apa? Pikirannya masih ada. Ya, coba aja, mungkin ada yang bisa ngasih saran ke calon penelitinya nih. Ya, sepertinya ini sudah bagus, proposalnya sudah lengkap, rumusan masalahnya juga sudah jelas, dan kira-kira langkah yang akan dilakukan sudah fix ya. Cara analisis datanya nanti atau pengambilan datanya dengan metode apa? Pertama itu saya menggunakan metode observasi dulu ke sekolahnya di mana. Ya, observasi awal ya. Kemudian nanti data ini analisisnya memakai pendekatan apa? Kuantitatif apa kualitatif? Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif, Kuantitatif. Nanti menggunakan rumus apa? Coba jelaskan, kira-kira bisa diselesaikan nggak permasalahan ini dengan metode yang Anda gunakan? Yakinnya berapa persen? Ayo. Dia harus percaya diri.
tidak. Kalau sudah yakin, oh saya bisa. Nah, dengan cara misalnya kuantitatif, lebih awal sudah mempersiapkan anketnya dan kira-kira respondennya siapa saja gitu. Jadi klaster responden yang akan dituju untuk mengisi angket kalian nanti ini yang memiliki metode kuantitatif itu sama ya, mungkin yang lain juga ada yang kuantitatif, tidak jadi masalah. Yang penting proses menentukan hasil ya. Jadi lebih awal mempersiapkan angketnya, kemudian memilih respondennya sejumlah berapa dari sampel yang ada. Jadi dari populasi objek penelitian ini berapa, kemudian dipilih populasi itu ada beberapa sampel. Jadi dibuat dulu klaster ini mau meneliti di berapa sekolah? Satu sekolah jumlah siswanya berapa, muridnya berapa? Kira-kira ada ratusan lebih. Ratusan anggaplah 150 siswa ya. Dan itu sebagai populasi, jumlah populasinya 150. Kemudian sampel populasinya ada berapa? Di situ saya ambil di kelas 10, kelas 7. Dia ada berapa jumlah? Di situ ada kelas 7 kan ada 2 kelas, ada 7B. Kalau satu kelasnya itu biasanya itu ada 20-an lebih orang. Ada berapa kelas tadi? 2 kelas. Dalam satu kelas ada 20 lebih. 20 lebih. Berarti cuma 40. 40 orang. Kalau 40 orang kan itu berapa? Ini lebih memakai sampel jenuh atau gimana? Dari jumlah ini sampel dulu, populasinya dulu. Dari jumlah siswa yang diduga ya, ini kan ada hipotesis nih, ada dugaan sementara bahwa di sekolah ini berjumlah sekian ratus orang. Semuanya lebih dominan merasa mengeluhkan pembelajaran luring atau daring karena terbatas dengan fasilitas Android tadi. Dari sekian, anggaplah 200 orang dari sekolah itu namanya populasi. Dari jumlah populasi ini harus ditentukan sampel populasinya. Anggaplah 50 orang yang dijadikan sampel. Itu mewakili dari jumlah populasi. Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana? Nanti mungkin saya akan mengambil dari kelas 8 juga, Bu. Ya tidak masalah mau ngambil dari kelas mana, tapi kan harus ada persentasenya, sampelnya dari kelas ini sekian, dari kelas ini sekian, gitu kan, sehingga mencapai keseluruhan populasi itu. Kemudian kalau sudah menentukan bahwa jumlah respondennya sekian, maka anketnya dibuat, lalu tentukan analisis datanya. Digunakan, diolah dengan sistem melalui rumus yang akan kamu pilih. Oke, saya kira ini sudah cukup. Kamu bisa melanjutkan ke sidang nanti, sidang proposal ya. Sudah mendaftar belum? Ini kan sudah ada temennya tuh, yang tuh ada 5 orang yang diuji kemarin. Itu Bu, itu kan sebenarnya Februari kemarin, awal Februari. Ya, teman-teman, kita sekarang mempersilahkan teman kita yang kedua, namanya Jumiati. Nanti si cantik Jumiati memperkenalkan diri dan judul rencana proposalnya ya. Silakan. Langsung dengan rencana penelitiannya, metodologi yang digunakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumianti. Di sini saya mengusung tema proposal saya, yaitu pengaruh aplikasi TikTok bagi perilaku siswa terhadap guru serta hasil belajar di SMA Negeri 1 Merawang. Nah, yang menjadi latar belakang rumusan masalah saya mengambil judul ini, yaitu di masa-masa sekarang atau
sekali aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial. Salah satunya yaitu aplikasi TikTok ini. Nah, aplikasi TikTok ini itu mulai dari anak-anak kecil hingga dewasa menggunakan aplikasi ini. Karena aplikasi ini sebagian orang bagi mereka itu sebagai hiburan mereka di saat misalkan mereka di waktu kosong mereka, di waktu luang mereka, di waktu mereka merasa bosan. Nah, untuk itu pada saat ini juga sering terjadi atau etika siswa terhadap gurunya itu terkadang kurang baik. Misalkan contoh, terkadang ada siswa yang kadang ketika proses pembelajaran berlangsung, kebanyakan siswa ini ada yang tidak mendengarkan siswanya dalam belajar. Nah, ada yang misalkan sibuk, terkadang ada yang sibuk bermain handphone dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang misalkan ketika lewat depan guru tidak memberikan salam dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini saya mengusung tema ini yaitu ingin melihat apakah ada pengaruh dari penggunaan aplikasi TikTok ini terhadap perilaku serta hasil belajar siswa. Nah, mungkin hanya itu tema, latar belakangnya. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan insya Allah saya akan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang dimana sampelnya yaitu seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 1 Karawang. Kemudian populasinya yaitu seluruh siswa SMP Negeri 1 Karawang. Kemudian sampelnya yaitu ada kelas 7 dan kelas 8, yang dimana setiap kelas itu, setiap tingkatan itu ada 5 kelas dari A sampai kelas E. Nah, di dalam satu kelas itu kurang lebih terdapat 20 lebih siswa. Nah, mungkin itu yang akan dapat saya jadikan sampel ketika saya melakukan penelitian nanti. Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Tadi memang dilihat ada gejala ya, bahwa di sekolah itu anak-anak sudah familiar menggunakan aplikasi TikTok. Kemarin saya sempat tanyakan ke siswanya, ada beberapa SMP ya. Iya. ada yang menggunakan, Iya. Terus pengawasan dari pihak sekolah bagaimana? Untuk itu belum Guru tidak ada perhatian ataukah tidak ada tata tertib dari pihak sekolah bahwa anak-anak tidak boleh menggunakan handphone pada saat pembelajaran berlangsung? Biasanya kan ada. ya tata tertib ada, tapi kalau tata tertibnya itu ada kan, tapi kebanyakan siswa kadang itu main HP-nya itu diam-diam. Kira-kira menurut kamu ini apa yang harus dilakukan? Sebaiknya ini kan dianggap permasalahan nih. Anak-anak kurang fokus, kemudian terganggu dengan aplikasi itu, sedang belajar tidak perhatian, macam-macam lah efeknya. Nah, yang bagus juga diteliti adalah apakah memang pihak sekolah ini sudah mempunyai perhatian terhadap situasi yang ada seperti itu. Yang kedua, apakah sekolah ini tahu? Jangan sampai memang tidak tahu bahwa ini ada yang terjadi seperti ini. Jangan-jangan juga malah gurunya juga sibuk main, mungkin bukan TikTok tapi dengan medsos yang lain gitu ya. Jadi menarik penelitian ini. Kamu tadi menggunakan apa pendekatannya? Kuantitatif, ya, dengan jumlah populasi yang ada sudah menentukan sampelnya berapa persen, dan nanti di proposal itu dipertegas lagi teknik analisis data ya, rumus yang kamu gunakan. Nah, saya menyatakan judul ini layak untuk
Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Julianti. Di sini saya mengambil judul pengaruh smartphone terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam di masa 1 Pangkal Pinang. Di sini latar belakang masalah yang saya ambil terdapat masalah-masalah bagaimana para peserta didik menggunakan smartphone. Yang di sini smartphone adalah sebagai alat belajar bagi peserta didik sekarang. Di sini pengaruh smartphone adalah terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam. Nah, ini kurangnya konsentrasi dengan adanya pembelajaran pendidikan agama Islam ketika menggunakan smartphone. Siswa lebih asik sendiri menggunakan smartphone-nya sendiri ketimbang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pembelajaran. Dalam hal ini guru harus lebih memperhatikan siswa-siswanya ketimbang mereka terus menggunakan smartphone. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh smartphone terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam dan mengetahui cara mengatasi smartphone terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam. Tujuan penelitian saya gunakan insya Allah menggunakan tujuan kualitatif. oke, baiklah, tadi di sini menggunakan metode kualitatif. Judulnya kan ya? Oke, mengkaji tentang pengaruh smartphone terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam. Nanti kalau menggunakan metode kualitatif, kira-kira informannya siapa? Guru. Ada berapa informannya? Klaster informannya dari unsur mana saja? Itu harus jelas. Kalau kualitatif, kualitas data ini sangat ditentukan oleh siapa yang diwawancara. Beda kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif hanya memilih beberapa responden sesuai dengan sampel yang sudah ditentukan, lalu membagikan angket, tinggal mengisi angket, pilihan-pilihannya sudah ada. Tetapi kalau kualitatif, kita memilih informan sejumlah orang yang dikira-kira dapat memberikan data kepada kita. Lalu informan itu harus dipilih key informannya. Siapa informan kunci? Informan kunci itu yang bisa menjawab dengan berbagai macam pertanyaan kita. Nah, salah memilih ini perlu dicatat. Bagi yang menggunakan metode kualitatif harus benar-benar teliti dan jelimet menentukan informan, karena data itu ada pada mereka-mereka itu. Jadi setelah dipilih guru tadi ya, guru sekolah, guru itu ada berapa? Gurunya ada berapa? 40 ya. Kemudian siswa atau murid? Jurusan. Jadi kan juga harus menentukan sampel. Kemudian ada keterwakilan unsur guru, unsur murid, dan unsur orang tua murid juga perlu. Bagaimana dia mengamati pengaruh binaan di sekolah? Apakah juga memang dia terbawa pengaruh itu sampai ke rumah? Yang tahu adalah orang tuanya. Jadi klaster informan tadi itu penting. Tidak melulu harus guru, tidak melulu harus murid, tetapi dia harus bervariasi. Karena data yang kita akan himpun di dalam bab 4 adalah data itu kaya dengan informasi. Informasinya harus dinamis, informasinya harus luas gitu. Karena itulah data kamu di dalam sekresi ini. Begitu syaratnya. Jadi kejelian seorang peneliti dengan metode
kualitatif adalah sangat menentukan kualitas skripsinya atau kualitas dari hasil penelitian itu. Nah, menarik judul ini dapat saya nyatakan layak untuk diteruskan menjadi sebuah penelitian kemudian menjadi sebuah skripsi. Tetapi kembali lagi kamu harus menguasai ya. Demikian itu 3 judul ini dinyatakan dapat diterima. Yang lain silakan giliran nanti. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati. Di sini saya akan melakukan bimbingan proposal di mana judul saya itu yaitu penerapan metode Hanifida dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 2 melalui materi Asmaul Husna di SD Negeri 3 Sultan Pakis. Di mana alasan saya memilih latar belakang dari judul ini karena masih banyak ditemukan proses pembelajaran yang mana masih kurang efektif dan tidak berkualitas, sehingga peserta didik kurang akan daya tarik dalam pembelajaran tersebut, sehingga lebih cenderung membosankan. Maka dari itu akan berpengaruh pada hasil belajar peserta didik yang akan dicapai, di mana rata-rata siswanya belum mencapai standar nilai yang sudah ditetapkan. Maka dari itu di sini saya mengambil permasalahan dalam menerapkan pembelajaran terhadap peserta didik tersebut, di mana saya menggunakan metode Hanifida, yaitu metode Hanifida ini metode menghafal cepat dalam pembelajaran, di mana di sini saya mengambil materi Asmaul Husna. Menggunakan metode Hanifida ini dalam menghafal Asmaul Husna sangat efektif digunakan karena bisa mampu peserta didik tersebut menghafal dengan cepat materi Asmaul Husna tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik tersebut. Tujuan dari rumusan masalah ini adalah mengetahui penerapan metode Hanifida dalam meningkatkan hasil belajarnya. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, insya Allah saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, saya langsung menanyakan dulu ke Ismiati ya. Penerapan metode Hanifida dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 2 melalui materi Asmaul Husna itu sudah menjadi program di sekolah memang ya, di PAI, Pendidikan Agama Islam. Ini kamu meneliti ini kenapa mengangkat judul ini? Apakah ada kegelisahan ataukah menganggap bahwa ini program atau metode ini kurang berjalan atau bagaimana? Ini melihat respon kuantitatif ya tadi? Penelitian kuantitatif. Berarti ini mengamati respon siswa terhadap metode ini. Oke. Memakai kuantitatif. Ada berapa kelas yang? 2 kelas yang akan dijadikan sampel penelitiannya. Dalam jumlah kelasnya itu, dalam jumlah siswanya ada berapa orang? 20-an. 2 kelas 40. 50-an. Dari 50 itu semuanya dijadikan sampel. Iya. Jadi namanya sampel apa itu? Jumlah 50 populasi. Itu kan minim gitu. Tidak sampai 100. Sehingga nilai 100-nya adalah 50 orang. Berarti semuanya dijadikan sebagai populasi sampel. Namanya rumus. Kan tidak mencukupi 100% nih. Kalau misalnya populasinya adalah 200 orang, kemudian diambil sampelnya 100 orang, berarti kan 50% dari populasi. Itulah nilai 100-nya yang 100 orang tadi dari 200 orang. Berarti ini adalah sampel jenuh.
harus baca metode penelitian. Jadi ini perlu diingat lebih awal ya, bahwa kalian memakai pendekatan itu harus menguasai langkah-langkahnya, pengertiannya. Oh, kalau seperti ini saya harus bagaimana? Karena itu semuanya diterjemahkan teorinya di dalam bab 3, di bab metode penelitian. Jangan kamu ujuk-ujuk, oh ini data saya, ini proses pengambilannya bagaimana, dari mana, berapa jumlah angket yang kamu sebarkan, gitu. Dan siapa saja yang menjadi respondennya. Kembali lagi, responden itu harus ditentukan berapa dan dari unsur mana saja, dan menggunakan rumus apa. Rumus yang kamu gunakan dalam menghitung analisis datanya nanti pakai rumus apa, gitu. Itu sudah harus tertera di dalam proposal ini. Sudah tertera belum? Belum. Berarti proposalnya tetap harus mencantumkan itu ya. Metodenya harus tercantum dengan baik kuantitatif maupun kualitatif, itu sama saja. Informannya sudah tertera di dalam bab 3, di dalam proposal ini. Bukan nanti baru kalau seminar nanti ditanya, disuruh menjelaskan itu. Coba berikan gambaran langkah-langkah yang akan kamu ambil. Oh, saya akan melakukan ini. Kira-kira tercapaiannya berapa persen? Oh, kami yakin bahwa ini akan tercapai karena kami menggunakan pendekatan ini dan itu, gitu. Sumber datamu bisa valid ya? Ya valid, karena responden kami ini bersumber dari ini dan ini. Ada sekian persen yang signifikan untuk mendukung data kita, gitu. Demikian yang kualitatif. Kira-kira kamu bisa mencapai data ini tidak? Bisa. Kenapa kamu yakin? Berapa tingkat keyakinanmu? Oh, kami insya Allah akan yakin 100%. Karena akan melakukan penelitian secara partisipatorik. Itu kalau kualitatif. Akan turun ke lapangan, akan mewawancarai orang. Bagaimana situasi pandemi? Kan tidak boleh turun banyak-banyak yang melakukan aktivitas kontak person dengan orang dalam kondisi ramai. Itu bisa disiasati, diadakan janji, kemudian kita datangin dan tidak ramai-ramai. Cara seperti ini kan itu dijaga jarak, jangan bersentuhan, gitu ya. Pandai-pandainya lah menyesuaikan kondisi pandemi ini. Jadi kembali lagi kepada anak-anakku semua, bahwa kuasailah teori tentang sebuah cara, sebuah alat yang kamu akan gunakan. Harus tahu betul seninya seperti apa. Oke. Jadi seni dalam meneliti itu ada memilih metodologi, harus pas dan mengetahui ilmunya. Oke, terima kasih. Yang keempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Juli Sutra dari Fakultas Serbia mengambil judul penerapan mabit atau malam bina iman dan takwa dalam upaya membina kepribadian peserta didik di SMA Muhammadiyah Bali. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Karena dalam dunia pendidikan yang tugasnya membangun sumber daya manusia ternyata juga dapat ada hitam di dalamnya, seperti terjadi tawuran antar pelajar, pergaulan bebas di kalangan pelajar dan lain-lain. Nah, kejadian ini khususnya terjadi pada peserta didik. Umumnya mereka juga sudah remaja yang merasakan dampak demikian buruk. Nah, dewasa ini biasanya semakin mengkhawatirkan dengan kian maraknya perilaku negatif yang dilakukan seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan lainnya. Setiap muslim juga harus berusaha memegang teguh komitmen dakwah Islam. Artinya berusaha untuk mendakwah Islam kepada umat manusia serta berupaya untuk terlibat dalam aktivitas dakwah Islamiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan mabit atau malam bina iman takwa pada peserta didik SMA Muhammadiyah Bali. Pendekatannya metode yang saya ambil itu insya Allah kualitatif. Coba respondennya, informannya kira-kira ada berapa orang?
memilih kualitatif dengan jumlah informan seberapa orang dan unsur-unsur informannya dari mana saja. Sudah tercantum tidak situ? Itu harus tercantum. Berarti dalam proposal nanti harus direvisi, semuanya harus mencantumkan baik informan maupun responden bagi yang kuantitatif harus jelas, karena itu yang meyakinkan pada saat kalian seminar proposal. Oke, saya anggap judul ini menarik dan kita sebagai penasehat akademik ikut meng-ACC layak untuk diteruskan sebagai penelitian, proposal penelitian. Baiklah, silakan closing statement. Kamu mau mengatakan apa kepada teman-temanmu? Tuh, kameranya sama. Ya sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Wardana. Saya dari jurusan PAI semester 8. Di sini saya ingin bimbingan pertama dengan ibadah roh, yaitu bab 1. Adapun judul yang saya ambil yaitu pengaruh pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar peserta didik di MTS Negeri 1 Pangkal Pinang. Adapun latar belakang dalam permasalahan saya ini adalah ketidakpahaman peserta didik terhadap proses pembelajaran e-learning dalam mata pelajaran fikih. Dalam penelitian saya mengambil metode kuantitatif dengan responden 105, yaitu sebanyak 105 dalam 3 kelas. Adapun satu kelas berisi 32 orang dan saya mengambil 3 kelas di kelas 8, yaitu dengan total jumlah responden 106 responden. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Muhadarah, pembimbing pertama saya. Ya, baiklah, kita sudah mendengarkan tadi judul sekresi abang kita ini adalah pengaruh e-learning terhadap hasil belajar siswa. Ini sebetulnya dari sekian judul proposal yang diangkat, ini agak mirip semua ya. Tapi kondisinya memang tepat dalam kondisi sekarang dengan kondisi pandemi. Metode pembelajaran ini memang harus memiliki kiat-kiat, memiliki cara. Beberapa cara yang sudah ditawarkan tadi, ada pengaruh daring, luring, kemudian muncullah problem-problem yang dianggap menghambat, tapi apa boleh buat, itulah kendalanya dan itulah faktanya. Kemudian pengaruh e-learning juga terhadap kualitas belajar, karena ini adalah hal yang baru, memang hal yang baru, tetapi harus dicoba, harus berjalan, karena kita berada pada era yang menuntut bagaimana teknologi itu dimanfaatkan. Pembelajaran ini sudah memang harus melalui teknologi. Jadi pembelajaran atau e-learning ini berbasis teknologi. Bagaimana dengan mengukur kualitasnya? Tentu saja memang pasti ada rasa menurun ataukah ada hal yang belum sempurna. Karena itu kita diskusikan sekarang. Mungkin adik-adik ini ada memberikan pertanyaan ataukah ya anggap aja lah ini adalah informan. Ini adalah informan kamu yang bisa mempertanyakan hal-hal seperti ini. Dan itu memboboti sekresinya. Ya silakan, siapa yang mau berpartisipasi? Ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya ingin menanyakan kepada saudara Kadus, apakah sebelumnya sudah
kalau sudah pernah? Saya sudah observasi pada tanggal sebelum saya seminar proposal kemarin kan seminar periode 6. Nah, pada bulan September saya sudah pernah ke sana ke MDS 1 Pangkal Pinang dan saya bertemu dengan kepala sekolah, dan di sana memang saya niat mau bertemu dengan guru Piki. Kebetulan saya juga kenal dengan guru Piki di sana. Saya wawancara sedikit, dan masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran di sana adalah ketidakpahaman peserta didik dengan sistem bukan ketidakpahaman peserta didik dengan materi. Jadi yang dipermasalahkan adalah sistem, dan sehingga dengan sistem yang dipermasalahkan peserta didik tidak paham dengan materi pembelajaran PIKI. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Kira-kira apa solusi yang diambil dari pihak sekolah atau pihak pengambil kebijakan? Ya. Ada yang mau tanya lagi? Silakan kalau mau diteruskan. Ya, jadi kita mendengar bahwa ada keluhan, tapi setelah ada keluhan itu pembelajaran ini kan tetap harus jalan. Dan memang tatap muka tidak dianjurkan dulu, ya kan? Dilema memang di satu sisi pembelajaran ini harus berlangsung, kemudian dengan cara yang baru, ya kan, dengan berbagai cara yang kita sepakati baik guru maupun pemerintah. Tidak ada pilihan lain adalah dengan luring, dengan elektronik, dengan bermacam-macam cara, karena kita tidak bisa bertatap muka dengan segala serba kekurangan ini dapat dianalisa kembali. Tetapi secara general, elemen itu atau penggunaan teknologi di dalam media pembelajaran itu sudah saatnya. Kita terlambat sebetulnya. Nah, yang harus ditemukan fakta di lapangan ini, nanti kalau penelitiannya di lapangan, kiat-kiat apa yang dilakukan oleh pihak pengelola sekolah. Sekolahnya ini negeri ya? Negeri. Berarti kan pemerintah yang terlibat untuk menentukan arah kebijakan, dan pemerintah pula yang harus mendengarkan keluhan ini. Kamu Agus meneliti, dan data penelitian ini sangat dinantikan untuk sebagai sumbangsi kepada pihak pengelola sekolah, pihak pengambil kebijakan. Jadi ada langkah-langkah yang harus diambil setelah kita mengetahui fakta di lapangan, bahwa ini loh faktanya. Memang terpaksa harus melakukan dengan berbagai macam cara, tetapi dievaluasi juga. Kalau cara ini hasil penelitiannya nanti menentukan bahwa ternyata ini kurang maksimal, berarti kan Agus memberikan rekomendasi kepada pihak pengambil kebijakan, termasuk pihak pengelola sekolah, pihak pemerintah, bahwa secara fakta ini membuktikan bahwa metode ini belum maksimal, perlu dipertimbangkan kembali dan perlu dicari solusi yang terbaik. Nah, cara pengambilan datanya memakai pendekatan apa? Kualitatif, kuantitatif. Oke, berarti kuantitatif ini Agus harus mematangkan betul metodologi yang digunakan. Kemudian kembali lagi, respondennya ini harus mencukupi target 100%. Kira-kira populasinya ada berapa, kemudian dijadikan sampel ada berapa persen dari populasi yang ada, kemudian teknik analisis datanya menggunakan rumus apa. Harus menguasai. Kalaupun tidak menguasai, minta bantu sama orang yang paham. Yang penting hasil data itu kamu paham, karena data yang kamu miliki adalah hak prerogatif kamu yang harus kamu pertanggungjawabkan secara akademik pada saat ujian skripsi. Begitu. Oke, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, bincang-bincang kita dengan berbagai judul permasalahan yang sudah diangkat, dan alhamdulillah semuanya dinyatakan dapat
dilanjutkan. Juga skripsinya tadi menarik, bisa dilanjutkan ke bab 2 sebagai kajian teori.